dengan dia melakukan semacam injak kepala kerbau kan itu sebuah simbol sebenarnya. Menunjukkan bahwa, sosok Jokowi ini masih ada, punya kekuatan, punya manuver ya, yang, bisa terus dimanfaatkan untuk mengejar tuh elektabilitas lah. Beliau ini newsmaker, ya. Jadi apapun Yang dia either perbuat ya. good content, bad content, konten kan. Ini Lampung punya gue, Jawa Tengah punya lu. Jokowi turun ke lapangan, PSI-nya bebenah di dalam, bukan nggak mungkin jadi kuda hitam di tahun 2029. Berat, sangat berat. Kembali lagi di Menyala Media. Mulai dari sini, menyala kemana-mana. Bang Reja, Nah, ini kita kemarin itu ada yang lagi heboh. waduh. Ya. Kayak ada raja, ya kan? Iya. Ada raja, kemudian nginjek-nginjek kepala apa nih? Kerbau. Kepala kerbau, Kerbau. ya kan? Ini maksudnya opo gitu loh. Iya. Awal-awal sudah melakukan ini, bikin panas dingin kubu sebelah. Ini kita bincangkan PDIP PSI ini, hubungan keduanya ya, dan hubungan dengan Pak Jokowi, Bu Mega dan lain sebagainya. Kita mau ngobrolin lebih jauh nih. Tapi sebelum masuk lebih detail, gue mau ngomong dulu nih ke Bang Reja. Mau nanya, media ngelihat safari Pak Jokowi dari Solo kemudian diawali di Lampung dengan bikin panas seperti itu, apa sih maksudnya yang bisa dilihat? Framing seperti apa yang ingin ditampilkan? Ya sebenarnya kan ini sudah wacana lama lah ya, Oh. sudah dijadwalkan ya, yaitu menunjukkan bahwa sosok Jokowi ini masih ada, punya kekuatan, punya manuver ya, yang bisa terus dimanfaatkan untuk mengejar tuh elektabilitas lah. Kira-kira seperti itu. Lalu dibuatlah acara-acara demikian. Saya nggak tahu tuh panitianya siapa ya kan. Tiba-tiba jadi raja-rajaan Oh. ya kan. Ya walaupun tentu masyarakat melihat itu ya terpecah lah. Kalau saya pribadi ya cukup agak lucu aja ya melihat sosok yang mungkin menurut saya beliau ini apa yang diungkapkan dengan apa yang dia lakukan itu sangat kontradiktif lah, ya kan. Di satu pihak dia seakan-akan anti kamera, ya kan, tapi kok setiap langkahnya selalu ada kamera gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tuh beliau nih orang yang cukup cerdas lah ya. Secara tuh politik ya. Walaupun mungkin secara tuh etika ini cukup bermasalah kalau menurut saya ya. Dan di satu pihak dengan dia melakukan semacam injak kepala kerbau kan itu sebuah simbol sebenarnya. Ya walaupun kalau ditanya Secara adat nggak masalah kan, mungkin adatnya seperti itu. Tapi secara simbol apa yang ingin dimaknai pada prosesi itu? Ya jelas itu mengarah ke PDI. Bener nih. Benar, kalau ya kita kan Tafsir. menganalisa lah ya, tafsir ya. Menurut Interpretasi keyakinan. menurut keyakinan saya ya arahnya ke sana. Ya walaupun itu bukan banteng ya. Yes. Tapi kan masih sepupuan lah antara banteng sama Nah, Iya. masih sepupuan lah antara banteng sama itu ya kan. Ya kan memang gaya Pak politik Jokowi kan sarkas ya. Nah, pola-pola seperti itu yang saya lihat. Tapi kalau bisa dilihat kan tembakannya kena dong. Hah? Ada yang panas dong. Ya tentulah. Itu kan ada sebab akibat ya, dan mungkin media juga tuh mengambil untung dari situ. Ya sebenarnya PDI juga saya lihat ya tidak ingin tuh merespon banget, tapi kan ketika ditanya sama media ini responnya seperti apa ya tentu, dan PDI itu punya traumatik dengan sosok tersebut ya terjadilah apa yang terjadi kan, akhirnya respon PDI itu juga ya kalau menurut saya sih masih itu proporsional lah, artinya nggak sampai Megawati lah yang menanggapi gitu kan, biarkan orang-orang Menarik. itulah. Menarik. Mbak Emi, apa yang Mbak Emi lihat dari safari pertamanya Pak Jokowi? Kalau saya sih melihat beliau itu dari segi konteks komunikasi ya. Pertama adalah beliau ini newsmaker, ya. Jadi apapun yang dia either perbuat ya. good content, bad content,
konten kan, dapat publikasi yang luar biasa dan tentu nama beliau itu akan tetap selalu ada di search engine, akan muncul jadi headline. Dan itu secara komunikasi sangat bagus sebenarnya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang ethics nih ya, sebenarnya menurut saya itu bukan di etiknya. Justru ini menarik karena ini bisa menegaskan bahwa PSI itu punya basis suara di wilayah tertentu. Karena setiap partai kan dia punya basis suara nih ya, wilayah yang jadi kandangnya nih. Nah mungkin di wilayah acara adat itu adalah bisa dikatakan sebagai basis suaranya beliau. Bisa dikatakan. Tapi kalau kemudian PDIP ngelihat dengan adanya prosesi seperti itu kan secara simbol yang ditafsirkan banyak orang itu seakan-akan ya itu adalah upaya dari pihak tertentu yang next nih di 2029 gue bisa ngalahin lu nih. Ya itu multi interpretatif ya, bisa ditafsirkan seperti itu. Tapi menurut saya langkah yang sebaiknya diambil oleh PDIP ini adalah tidak merespon hal tersebut. Justru kalau direspon itu dia menjadi snowballing isunya. Ya itu sebenarnya justru kalau PDIP ini tidak merespon apapun tentang hal tersebut, isu ini akan mati dan Pak Jokowi ini secara komunikatif itu akan ada bad interpretasi terhadap ya orang bisa mempersepsikan bahwa ini mungkin kayak dianggap tidak berterima kasih dan sebagainya terhadap tindakan beliau yang dilakukan beliau itu. Tapi kalau menurut Mbak Imi ya, Pak Jokowi ini kan dulu kan dari rahimnya PDIP ya. Ada benturan kemudian pindah ya ke PSI meskipun belum menjadi struktural di dalamnya. Kalau Mbak ngelihat dari sisi PDIP yang memiliki banyak kader, sebenarnya harus seperti apa nih? PDIP kan partai besar, sudah dewasa dalam berpolitik, ya kan? Merespon hal seperti ini itu harus seperti apa? Nggak usah direspon ya, menurut saya. Tidak ada respon juga itu adalah respon sebenarnya. Ya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa dengan mengolah isu ini justru modelnya bisa dilihat nih, kalau PDIP merespon ini dia akan menjadi victim ya, tapi kita tidak bisa melupakan bahwa elektabilitas Pak Jokowi di zaman dulu dan satisfaction surveinya itu, angka survei kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi itu sangat tinggi gitu. Jadi kalau misalnya PDIP justru mengontraskan diri dengan Pak Jokowi itu menjadi bumerang buat PDIP sendiri. Kalau saya sih kalau bisa jadikan dari political advisor untuk PDIP, saya akan bilang ya biarin aja. Justru kalau misalnya diam itu akan mendapatkan simpati dari publik. Gitu. Bang Ail, kita beralih ke Bang Ail. Bang Ail melihatnya gimana nih? Apakah benar ya bahwa gue udah curiga di pertanyaan susah. Apakah benar bahwa apa yang disampaikan sebagian besar orang itu selalu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu dibentur-benturkan sama PDIP? Padahal kan mungkin aja itu adalah bagian dari hal yang wajar sebagai sebuah safari politik ya kan, dan itu rangkaian hal yang biasa aja. Tapi kenapa selalu dibentur-benturkan dengan partai besar itu? Kenapa harus ya kalau bisa dibilang kenapa Jokowi selalu dijolimi gitu? Kalau bicara itu ya pasti kita harus melihat secara tradisi orang Indonesia ya yang senang sama drama. Gitu kan. Ini kan bisa dikatakan drama politik. Gitu, drama politik yang memang dramatisir. Drama solo atau ada istilah baru nih. Nah, gue juga maksudnya gini, gue sepakat dengan Mbak Emi juga bahwasanya kenapa Lampung yang dipilih gitu kan. Sebenarnya kan ada kaitannya juga dengan partai yang lagi disokong sama Jokowi juga sekarang. Lambangnya berubah jadi gajah. Lampung itu identik dengan gajah kan. Jadi kenapa ditaruhnya di Lampung? Ya mungkin itu statement juga. Ini Lampung punya gue. Jawa Tengah punya lu, Lampung punya gue. Gitu. Bisa jadi seperti itu kan. Kita nggak pernah tahu. Dan bahwa itu interpretatifnya banyak. Tapi kalau gue melihatnya juga, ketika pun PDIP merespon itu juga, Jokowi juga harusnya jangan terlalu happy juga. Kubunya Jokowi. Maksudnya bisa jadi ini jebakan juga dari PDIP. Harus hati-hati juga gitu. Sengaja merespon untuk membuat lengah gitu kan. Bisa aja kayak gitu strategi. Nah, yang harusnya dilakukan sekarang ini Jokowi itu adalah, menurut gue ya, PSI itu kan udah lumayan bisa menarik kader partai lain. Yang terakhir kan ini Narji, gitu. Dari PKS ketarik gitu kan. Nah,
artinya Jokowi harus bisa selain safari politik mengenalkan PSI ke daerah-daerah itu, dan kita nggak bisa menafikan ya Mbak Emi ya, bahwa sekurang-kurangnya Jokowi, ya dia pernah jadi presiden. Yes. Betul kan? Artinya masih ada sisa-sisa tajinya, masih ada sisa kekuatannya gitu. Nah, PSI ini jangan cuma ngandelin Jokowinya aja, juga bebenah juga di dalam gitu kan. Dan menurut gua ketika ini dilakukan konsisten gitu, Jokowi turun ke lapangan, PSI-nya bebenah di dalam, bukan nggak mungkin jadi kuda hitam di tahun 2029. Menarik. Tajinya itu tuh menarik tuh. Mbak Imi, gue mau ngulas lebih dalam nih. Kedekatan PSI dan Jokowi ini sebenarnya bagus nggak nih? Buat misalkan keluarganya Jokowi yang salah satu anaknya itu sekarang ketum PSI, dan juga buat Jokowi setelah dipecat oleh PD Perjuangan, dia belum ada partai lagi ya. Meskipun belum masuk PSI, ini bagus nggak buat PSI-nya sendiri dan buat Jokowinya sendiri di 2029 nanti? Mungkin bukan bagus atau tidaknya ya, langkah politik Pak Jokowi ini karena memilih untuk tidak jelas nih masuk atau tidak nih, mendukung. Kalau kelihatan mendukung kan nggak harus masuk. Jadi modelnya gini, karena dia kan pengen mengattach personality-nya di beliau ini ke PSI gitu. Kalau tidak secara resmi nih, itu agak susah, dia menjadi terpisah Jokowi dengan PSI. Itu secara kita ngomongnya tentang marketing branding ya. Jadi Jokowinya berdiri sendiri, PSI Iya, PSI-nya berdiri satu sendiri. ini. Dan kemudian mungkin yang menjadi signifikan masalah PSI ini adalah siapa sih votersnya? Kalau pengen mengambil voters dari PDIP itu pekerjaan berat banget. Oh iya. Iya, karena loyalitas, kita kan bicara tentang konseptual loyalitas terhadap partai ya. Kalau dia sudah punya loyalitas terhadap partai, untuk sampai pada loyalitas ini butuh tahapan. Sebelum loyal itu kan harus trust ya. Bagaimana mungkin bisa trust kalau misalnya belum ada di parlemen yang kelihatan model kerjanya akan seperti apa. Kalau cuma janji saya akan ya, kita nggak bisa mengukur saya akan, tapi kan PDIP bisa mengatakan kader saya udah ada di pemerintahan, success story-nya seperti ini, itu claiming-nya untuk bisa menyerang hal seperti itu agak susah. Jadi PS ini berat banget PR-nya, meskipun kalau misalnya Pak Jokowi tetap mengambil langkah kayak memisahkan dirinya, mau ikut ini belum jelas, justru itu menjadi bumerang buat PSI menurut saya. Nah, tapi kan gini ya, meskipun belum masuk secara struktural, ya kan, Jokowi itu udah berapa kali mengendorse PSI, ya kan, sering tampil di acara internal, bahkan udah berani loh bahwa di acara yang untuk umum itu berani bilang bahwa kita harus pemilu ini harus masuk di legislatif, ya kan, kemudian harus dapetin suara sekian, meskipun dia nggak ngomong secara matematis ya berapa angkanya. Nah ini kan artinya apa? Artinya sudah all out untuk PSI. Masalahnya mungkin ya saya mengira Pak Jokowi belum mau masuk struktural karena dia juga punya kendaraan relawan. Ya, relawan ini nih yang banyak ya, yang mungkin bisa juga dikapitalisasi, dan ketika dia masuk agak sulit dikapitalisasi jadi milik PSI. Tapi kan tidak terbukti kemarin. Ya. Relawan itu tidak bisa membawa suara bagi PSI. Iya. Secara umum benar PSI belum masuk legislatif. Tapi kalau di 2029 apa yang seharusnya Pak Jokowi lakukan agar nih PSI bisa bangkit nih di 2024, nggak masuk, 2029 bisa masuk? Kalau menurut saya sederhana ya, Pak Jokowi harus firm masuk PSI, masuk. Harus. Menjadi lead-nya, iya, maju di depan tuh, bahwa mengatakan saya PSI, saya berjuang, saya adalah bagian, dapat posisi di situ, jadi kelihatan brandingnya bahwa pertanyaannya sederhana nih, kalau kita ingat PSI apa? Gajah, belalai, apa yang muncul gitu loh. Jadi personality dari partai PSI sendiri itu menurut saya tuh belum dapat ininya, emosinya itu belum dapat. Kalau selalu Pak Jokowi dengan PSI dijadikan sebagai satu emosi yang sama, sementara beliau tidak masuk di situ meskipun anaknya ada di situ. Anak sama bapak kan berbeda personality-nya. Dari mana kita bisa lihat buktinya? Bahwa toh sekarang anaknya beliau jadi wapres. Apakah sama persepsi masyarakat terhadap wapres dengan Pak Jokowi?
tentu saja berbeda. Betul. Karena karakter secara emosi pembawanya juga berbeda gitu. Nah, apalagi nih kita bicara tentang Pak Jokowi dengan PSI nih. Kalau tidak digabungkan, artinya kan emosinya nggak dapat ininya. Justru saran saya jor-joran aja kalau mau masuk ya bergabung Jangan gitu loh. malu-malu gitu ya. Iya, Jangan malu-malu. Iya, jangan Malu-malu. nunda-nunda mungkin Iya. gitu. Menarik, Bang Reja. Ini menarik lagi kalau misalkan ada perebutan basis nih antara PDIP dan PSI. Nah, media ngelihatnya gimana sih? Apakah memang PSI ini sebagai salah satu ini ya apa tantangan buat PDIP di 2029 atau bukan tantangan, biasa aja? Ngelihatnya gimana? Oh, saya setuju lah sama Mbak Emi ya, karena PSI ini kan Setuju yang mana nih? masih partai terlalu sore lah ya. Ah, Jadi memang dia butuh sosok figur. Nah, anaknya Jokowi siapa namanya? Kaisang. Kaisang ini belum terlalu kuat lah untuk melawan PDIP. Saya kira ini jauh, Pak. PDIP itu kelasnya berbeda. Karena PDIP ini kan ideologis. Partai marhen lah. Para pecinta Soekarno, jangankan tuh melawan tuh PSI, melawan tuh partai yang lain boleh diadu. Yes. Kalau dari Udah segi teruji, mereka rela mati, ya kan? Ya artinya sebenarnya nggak mengganggu, cuman kan mungkin selama ini dihadap-hadapkan kan karena Jokowi dulu ini kan PDI, udah itu aja sebenarnya. Apalagi kalau Pak Jokowi ini masih di luar tuh PSI, saya pikir ya makin tuh pekerjaan tuh berat buat PSI. Nah, untuk mendulang suara PSI ya itu bisa jadi tuh beliau tuh masuk tuh partai sehingga tuh para pengikutnya Jokowi itu pecinta Jokowi itu bisa masuk ke PSI, itu mungkin bisa mendorong suara ya, bukan melawan PDIP, minimal tuh bisa mendorong suara. Karena saya juga masih bingung ya segmented PSI ini apa gitu, siapa gitu pemilihnya ini seperti anak muda yang nggak punya juntrungan aja gitu. Maksudnya basisnya nih seperti apa? PKS jelas. Ya kan, Golkar jelas, orang lama. Partai PKB jelas, NU. Nah, ini apa gitu? PSI ini kan Partai Perubahan. Ya perubahan ya, cuman apa kan? Ya kita lihat tuh ketua yang sekarang aja kita juga agak bingung tuh mendengar pidatonya. Ya kan? Ya, maka dari itu sosok Kaisang ini belum kuat lah, masih jauh lah. Ya minimal sosok Jokowi ini kan mau nggak mau, suka dan tidak suka, dia kan sosok tuh karismatik lah. Agak-agak punya ada sisi mitologinya juga lah. Artinya gini, omong kosong kah kalau kemudian PSI mau ngelawan PDIP? Omong kosong, jauh. Itu bukan lawannya. Ini hanya narasi yang dibuat aja gitu. Justru kalau PDI ya tuh kelasnya ya Gerindra, partai-partai besar, itu baru mungkin kita bisa melihat. Golkar itu mungkin bisa tuh kita lihat sebagai itu pesaing. Ya selama ini dihadap-hadapkan ini kan narasi yang dibuat aja gitu. Ya karena memang di situ ada sosok Jokowi yang nempel di PSI, belum masuk loh. Tapi kalau Jokowi masuk ya mungkin bisa sedikit memberikan warna buat kontestasi itu politik di 2029. Walaupun tidak bisa dikatakan dia sebagai itu batu sandungan lah. Tapi setidaknya itu bisa memberikan warna lah untuk menghambat tuh partai lain lah kalau menurut saya. Bukan tuh PD. Kalau PD itu masih terlalu kuat, Pak. Masih terlalu kuat. Mbak Emi, ini kita kalkulasi di PSI dan Jokowi di 2029. Mampu nggak Jokowi jadi kingmaker? Jokowi dengan PSI atau Pak Jokowi sendiri? Jokowi dengan PSI. Jadi kingmakernya Jokowi, tapi yang mau digedein PSI. Berat, sangat berat. Sangat berat? Sangat berat. Kenapa? Itu tadi ya, bahwa personality Pak Jokowi itu berbeda dengan personality PSI. PSI ini kan personalitinya ke Kaisang. Personality Kaisang dengan, kita beri contoh aja gaya medsos di Kaisang di sosial medianya itu dengan Pak Jokowi itu sangat berbeda gitu. Jadi dua karakter yang pengen disatukan ini agak susah. Itu kalau kita mau lihat. Jadi pekerjaannya berat. Kalau model strategi Pak Jokowi masih memilih seperti langkah yang dilakukan sekarang, pengen jadi kingmaker tanpa bersatu dengan PSI-nya sendiri secara organisasi, itu sangat berat. Artinya gini, mau nggak mau Pak Jokowi harus masuk cepat. Harus masuk cepat. Ya kan? Dan pasti kan kalau masuk cepat, relawan juga akan bereaksi kan? Iya, dan nggak ada waktu. Oh, nggak ada waktu? Nggak ada waktu, ini tinggal 2 tahun. Kalau menunggu lagi, delay terus, itu proses asimilasi penyatuan karakternya itu akan makin lama lagi. Tapi menurut Mbak Imi gimana?
ketika Pak Jokowi masuk itu apakah akan menguntungkan PSI, tapi ketika tidak masuk itu seperti apa kalkulasinya? Sekarang begini, kalau masuk otomatis pendukung Pak Jokowi itu akan ke PSI. Oke. Tapi kalau tidak masuk ke PSI, open interpretasi kan? Ya kan? Open interpretasi dalam artian karakter Pak Jokowi ke PDIP itu masih melekat mau tidak mau sebagai kader PDIP gitu. Jadi suara ke Pak Jokowi bisa juga lari ke karakter PDIP-nya sendiri. Jadi suaranya itu bisa terpecah. Berarti keraguan-raguan pihak Ya. Pak Jokowi yang belum masuk ini bahaya juga nih. Sangat. Ya kan? Sapari apakah bisa menolong itu atau enggak? Atau cuma dianggap sebagai hajatan warawiri aja? Saya kira Warawiri. saya kira Ajak tidak ya. adul. Saya kira tidak ya. Kenapa? Karena kita itu punya karakter masyarakat pelupa. Jadi kalau misalnya cuma masih mengungkit, misalnya waktu saya jadi presiden ya, bla 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 bla, itu udah too late. Oke, Bang Ail, ini kita ke PDIP. PDIP dengan segala macam yang dilakukan oleh PSI dan Jokowi, terganggu nggak sih dominasinya? Ya kalau bicara terganggu, sebenarnya kalangan elitnya enggak. Sebenarnya kalangan elitnya enggak. Tapi kalau bicara ya kader-kader bawahnya mungkin iya, gitu. Karena kita nggak bisa menafikan juga bahwasanya kan ada juga kader-kader bawah itu yang masih dalam tanda kutip berharap diboyong sama Jokowi kan, keluar dari PDIP. Pokoknya kemanapun Jokowi pergi dia mau ikut. Ada yang seperti itu kan? Siapa tuh? Ada deh. Ya pastinya ada kader-kader yang seperti itu yang sebenarnya itu bisa dilihat dan bisa dibukakan gerbang juga sama Jokowi ke PSI langsung pindah gitu. Migrasi besar-besaran besar-besaran bisa sebenarnya. Cuman berapa persen peluangnya? Saya kira agak sulit kalau PDIP. Kalau Nasdem mungkin ya. Kalau bicara sulit atau tidaknya, makanya kita lihat ya. Ini kan dia mau jalan-jalan di Jawa Tengah nih. Seberapa berhasilkah dia gitu di Jawa Tengah itu? Kalau misalkan memang ternyata secara jalan-jalannya lebih masif lagi daripada yang waktu di Lampung, bisa jadi. Malah bahkan tampuk pimpinan yang ada di Jawa Tengah itu bisa tergoyang gitu. Tampuk pimpinan DPD, PDIP di daerah Jawa Tengah bisa tergoyang. Karena juga. menurut saya gini, ini nanti bisa dibahas ya singkat-singkat. Karena menurut saya Pak Jokowi dan PSI ini kurang memanfaatkan kapitalisasi Gibran sebagai wapres. Ya kan? Benar, kalau menurut saya gini, karena kurang memanfaatkan itu, artinya seharusnya dengan adanya Mas Gibran di posisi wapres, dia bisa mendorong itu kan. Nah ini nggak dimanfaatkan dengan baik. Semuanya jalan sendiri-sendiri. Nah Mbak Emi bacanya gimana? Itu multi interpretasi. Ya. Bisa bahasanya beliau memang sengaja tidak melakukan itu supaya tidak melakukan kesalahan. Sehingga apapun yang terjadi dalam insight pemerintahan nanti kesalahannya bisa ke satu orang kan. Tapi kalau kita mau melihat interpretasi kedua bahwa kelihatan nggak kerja, itu tergantung dari nanti nih mesin narasinya akan seperti apa ke depannya. Iya, karena agak sulit juga kerja tapi dipelototin kali ya. Siapa tuh? Tapi terakhir, Mbak Emi, bakalan panas gak nih PSI PDIP? Atau adem ayem aja buat PDIP? Saya kira susah rekonsiliasinya ya antara kedua ini karena masa lalunya terlalu patah hatinya terlalu besar menurut saya. Ya mereka harus lukanya jalan terlalu lebar. Lukanya terlalu lebar ya. Masa lalu terlalu kelam. Kayaknya susah deh. Susah banget. Susah bersatunya. Dan bisa jadi berlarut-larut. Bisa, sangat. Kan aktor pelakunya masih hidup semua dan yang merasa tersakiti masih merasakan sakit itu. Ya, kalau istilah lagu tuh sakitnya tuh di sini. Berarti bisa jadi drama berjilid-jilid ya. Dan bisa jadi tema juga buat ke depan. Kita akan kembali lagi dengan tema dan topik yang berbeda. Salam Banyak Media.